Kenapa kalau petunjuk manusia kita redo berhutang? Buat Allah tuh kita nggak redo. Nah, tentu saja saya bilang, kalau kita utang 100 juta buat masjid, ya lu blow on namanya. Gede tering gitu kan. Tapi kalau cuman kayak orang datang, ya kan, minjem duit bangsa 100-200 buat anaknya yang mau dikeluarin dari sekolahan. Nah 100-200 ini kan kebedak sama kita nih. Cuman lagi nggak megang nih. Ketika lagi nggak megang, ya kita ngejalok saja. Kalau yang begini ini mah namanya masuk akal, bos. Emang saya tidak mengajarkan berutanglah 1 miliar, bangun 10 masjid. Ya, ini malah blow on. Kita jadi utang 1 miliar. Nggak begitu ceritanya gitu loh. Kalau misalkan ada pengurus masjid datang, ini kelihatannya Pak kita butuh teralis nih sama butuh jendela Pak. Kita ada duit nih, bangsanya ada duit nih, cuman hari ini kita nggak megang. Tapi kalau kita kagak sosor nih, ya kagak sambut nih tawaran jendela sama teralis, diambil orang nih. Kita maju aja ke tukang teralis, maju aja ke tukang jendela, kita bilang sama dia, percaya sama saya nggak? Oh percaya Pak Haji, kalau percaya kirim dah, kirim. Insya Allah ntar saya yang bayar. Begitu. Lagian emangnya mati orang sedekah mobil? Kan nggak mati. Lah kali sedekah mobil dia kagak makan? Kan enggak. Ketika tidak itu, Allah betul-betul melihat ini sebagai pertaruhan kita yang luar biasa. Ustadz, masalahnya kan mobil ini kredit. Apalagi masih kredit, cakep banget. Cakep, emangnya kita nggak mau ditolongin oleh Allah supaya dapat mobil yang kagak pakai kredit? Iya kan, bebannya kita pindahin, kita kasih ke Allah, kita kasih tahu Allah. Ya Allah asal tahu nih ya, saya sedekah mobil ini masih kredit nih. Tolong dah engkau bikin saya jadi punya banyak rezeki. Nah kembali ke tema kita tentang jodoh. Buat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, harus begini ya. Kita kan nih ngayun ya. Kita bukan langsung hitung-hitungan sedekah kan. Kemarin kita belajar tentang pertaubatan, ya kan? Kenapa sih lantai ini basah? Ya, ada airnya. Kan nggak mati-mati dia ada air dan basah kan? Ada sebabnya apa? Ada paralon yang bocor, ya kan? Ada genteng yang bocor, ada karpet yang rusak, karpet atas tuh apa namanya itu? Talang gitu yang bocor. Itu dulu diteliti. Ternyata sebab dia nggak punya jodoh tuh, satu dia pernah nyakitin orang. Orang itu berdoa. Salah satu buah doanya kita nggak dapat jodoh. Ada lagi barangkali kita nyakitin orang tua kita. Bisa kan? Kita kebanyakan makan duit haram. Akhirnya orang nggak dijauhin kita sama jodoh kita. Atau kita berzina. Yang membuat kita patah rezeki di urusan jodoh. Bisa tuh. Ada orang yang demennya tuh setubuh sama yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, bukan suaminya. Wah itu emang perkaranya panjang tuh. Kalau Allah kemudian cabut yang halal, wah nggak bakal ketemu itu yang halal. Nah setelah sebab-sebab seperti yang episode-episode sebelumnya diteliti, teliti juga sebab dari persoalan-persoalan yang wajibnya. Pak jangan salah ya. Kita orang kagak tahajud aja, itu urusan emang jadi berat. Salah satu urusan beratnya itu bisa jadi di urusan jodoh. Bisa. Nanti deh ya, besok coba kita bahas ya, urusannya apa tuh. Kita kagak tahajud, ya kita kagak sholat sunnah, tapi kita kemudian tidak dapat jodoh. Iya. Iya. Baik Ustadz, ini ada penelpon dari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Umi di Pasar Minggu. Ya, silakan Ibu Umi. Ini saya mau tanya ya. Ya. Apa untuk bersedekah yang wajib infak itu gimana ya? Iya. Yang setiap bulan untuk pesantren, pertama ya. Terus kedua, saya punya rezeki nggak banyak sih ya, tapi saya niatkan untuk anak-anak saya gitu. Biar supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Karena saya takut anak itu kan beban yang sangat berat, amanah ya. Iya. Amanah yang sangat berat, jangan sampai tergiur ke lembah yang ini terjerumus gitu. Saya kepengennya itu anak itu semuanya bisa saya bimbing untuk menuju ke jalan yang benar. Harus kemana saya menginfakkan harta saya gitu. Iya.
Makasih ya Pak Ustadz ya. Makasih ya Bu. Terima kasih. Ya, Silakan. salam. Memang perilaku orang-orang yang mau bersedekah itu memang perilaku yang mengagumkan. Allah aja bangga. Allah membanggakan orang-orang yang mau bersedekah di hadapan seluruh malaikat-malaikat. Kemarin saya nerima amal sedekah dari seorang hamba Allah berbentuk heart diamond. Itu berlian Pak. Cincin bertahtakan berlian berbentuk hati begitu. Yang nilainya itu nembus 1 miliar. Apa nawaitu emaknya nih? Nawaitu emaknya begini. Bahwa cincin ini akan dia hadiahkan untuk perkawinan putrinya nanti. Bagus nggak kira-kira tuh niatan emaknya begini? Bagus. Bagus, tapi kalau saya terusin ceritanya, anaknya ini baru 9 tahun. Lah itulah kelakuan orang-orang yang tidak mengenal ilmu sedekah. Kalau dia mengenal ilmu sedekah, satu, belum tentu anaknya panjang umurnya. Ini ditahan-tahan, ternyata begitu tiba hari H, anaknya meninggal dunia. Lah, ini malah lebih nyesek lagi. Nah kalau dia tahu fadilah sedekah itu salah satunya adalah memanjangkan umur buat anaknya. 9 tahun ke 25 tahun, katakanlah dia nikahin anak umur 25 misalkan. Itu kan ada perjalanan investasi 16 tahun kan. Kalau tuh duit dipakai dagang 1 miliar, maka kalau diambil dalam waktu 16 tahun, kalau kita orang bank punya, udah jadi berapa? Makanya orang-orang yang bersedekah itu orang-orang hebat kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia berdagangnya itu langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Dan nggak ada cerita matinya, nggak ada cerita rugi. Di hari dia menyedekahkan, anaknya ada. Bianca namanya. Si emaknya minta maaf sama Bianca. Bianca maaf ya, ini cincin ini mama kan tadinya buat kamu. Tapi benar juga. Dan emang orang sekarang gila Pak. Sahabat-sahabat kita kan ada yang beli tanah buat anaknya. Ada yang bangun rumah buat anaknya. Lah anaknya masih piik udah dibangunin rumah. Akhirnya nempatin siapa? Pembantu yang tidak pernah dia kenal juga siapa namanya. Iya kan? Rumah di sono dijagain sama satpam yang tidak dia kenal juga siapa namanya. Barangkali. Disewain kagak, ditempatin kagak. Ntar begitu anaknya menempatin, barangkali anaknya udah tidak di tempat di situ lagi. Anaknya pindah kemana tahu. Jadi saya sepakat dengan Ibu Umi ya, bersedekah buat anak. Nah, pemirsa, ya, saya mengajarkan diri saya sedekah anak. Sedekah anak tuh begini, satu anak, sedekahnya tuh 2 anak yatim. Satu anak, sedekahnya 2 anak yatim. Satu anak yatim untuk kebaikan anak kita. Supaya muncul gitu. Supaya tumbuh terus kebaikannya. Satu anak yatim lagi buat ngeganjel keburukannya. Supaya kagak muncul. Nah, resiko dah kalau anaknya 7. Kalau 7 berarti 14 kan gitu. Ya tapi daripada anak kita susah ntar. Nah, di urusan jodoh, memang nih amazing nih. Kalau dia udah taubat, dia kejar abis itu seluruh amal kebaikannya. Dia benerin sholatnya, sholat sunnahnya dihidupin, puasa Senin Kemisnya dimantepin. Sholat malamnya juga dikerjain, baca Quran juga dibaca. Kemudian dia mau nyopot-nyopotin emas-emasnya tuh. Emas kanan, emas kiri, ya. Kalau laki-laki handphonenya, tabungannya dikosongin, insya Allah dah. Itu keajaiban akan terjadi. Allah nanya mau jodoh yang kayak gimana? Allah nanya mau jodoh yang kayak gimana? Allah antar. Insya Allah. Asal kita percaya. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak percaya. Ya namanya juga syariat ya Ustadz. Bisa berhasil, bisa enggak. Gitu. Kalau saya emang nggak gitu. Yang namanya orang sudah zek. Udah. Yakin sudah. Habis itu la haula wala quwata illa billah memang. Tapi di hati kita, di dada kita. Kita yakin sebentar lagi jodoh akan Allah datangkan. Amin. Kalau tidak, sikat lagi sedekah. Sikat lagi tahajud. Enggak juga, terus. Enggak juga. Ya Allah, maaf ya lama bener. Ya iya, ngadu sama Allah lah gitu. Insya Allah, Allah mah gak bakal nyanyain. Inna la nudhi'u ajraman. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah.